Itu sebenarnya yang bikin gue bertanya-tanya, Kak. Privacy itu sebenarnya apa sih? Hanya untuk orang-orang yang menurut gue ya orang yang perlu tahu, orang lain ya nggak perlu tahu gitu. Buka baju gitu, kayak Mhm, telanjang, cuman pakai underwear doang. mhm. Kalau itu menurut gue safe gitu. Temen yang main ke rumah itu temen yang baik 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 baik. Udah kayak best friend forever. Disiarkan langsung dari Inggris, masih bersama saya Ujang. Dan gue Windri. Hai. Halo, masih di Non Not an an Expert. expert. Halo Win, Jeng, apa apa kabar? kabar? Bareng. Terbaik Win. Mm-mm. Kalau gue pribadi sekarang lagi menghadapi masa-masa disertasi. Wow, hampir selesai ya. Jadi bayangin sebentar lagi kita lepas lockdown, tapi malah Mm-mm. gue disertasi. Gimana dong? Ya kan jadinya habis disertasi bisa langsung jalan-jalan ya nggak? Hopefully. Ujang sendiri gimana? Masih sama sih, ini lagi ngerjain beberapa paper yang pengen dipublish, terus juga lagi ada kegiatan-kegiatan lomba, Mm-mm. terus training-training startup gitu. Hmm, Jang, ngerasa gak sih belakangan ya di sosial media tuh banyak banget berita yang nyeleneh-nyeleneh gitu. Tahu gak sih? Banyak banget, iya. Banget. Misalnya contohnya kayak, misalnya ya, yang gue baca tuh, Meghan Markle. Heeh. Atta Halilintar. Be. Ujang sendiri ada berita apa? Iya sih bener banget, banyak banget akhir-akhir ini di sosial media tuh berita-berita yang nyeleneh. Ini Hmm? contohnya, ini klasik banget sih, sering banyak ya berita di Indonesia. Warga dilaporkan karena kumpul kebo, terus digerebek polisi. Kemudian 2 wanita diamankan oleh polisi karena ketahuan kumpul kebo. Terus gue mikir Oh, ya, Win, kenapa harus digerebek ya? Kayak urusan orang gitu ya. Maksudnya selangkangan itu kan urusan pribadi gitu. Ya iya tapi maksudnya yang klasik apa banget sih. banget. Yang apa yang ada di kamar, seharusnya kan gak diumbar-umbar, ya gak sih? Iya, kayak kenapa sih harus diurusin? Aduh, Biarin lagi aja itu orang kalau mau menurut gue sih, ngapa-ngapain. privacy orang. Kenapa sih orang kepo banget, heran deh. Privacy, ini sih yang gue penasaran pengen omongin hari ini nih, Win, tentang Oke. privacy. Mm-mm. Tadi lu kan bilang ya tentang Mm. berita Meghan Markle. Meghan Markle kan curhat nih ke Oprah. Banyak banget orang-orang yang kayak kepo banget kehidupannya Meghan Markle, kayak privasinya tuh nggak ada gitu loh, Win. Banget. Tapi ngerasa gak sih waktu Meghan Markle tuh pas pertama kali ngomong sama Oprah, terus pas pergi ke kayak The Co-op atau mungkin kayak semua toko, itu semua tabloid ngomongin Meghan Markle. Iya gak sih? Iya, kayak kenapa sih orang kepo banget nih jadi ngingetin gua ke Indonesia gitu ya, kayak tetangga gue banyak banget yang kepo. Pengen tahu aja ya si Ujang tuh kerjaannya ngapain sekarang. Di luar negeri tuh Tapi ngapain gitu, kuliah, bener banget, kerja, atau apa gitu. bener banget. Misalnya contohnya kayak gini deh, entah hari raya apapun ya, keluarga kumpul. Pertanyaan pertama pasti kayak, udah nikah belum? Punya pacar nggak? Gitu, ya nggak sih? Iya, kenapa sih Maksudnya pengen kayak, tahu banget gitu. iya banget. Nah, itu sebenarnya yang bikin gue bertanya-tanya, Kak. Privacy itu sebenarnya apa sih? Terus kayak apa aja yang harusnya masuk kolom privacy, apa aja yang Mhm, seharusnya buat umum gitu. Kayak misalnya nih, kayak sehari apa 2 hari yang lalu ya, itu lagi hot mhm. banget berita tentang Atta Halilintar sama Aurel yang My tunangan. God, yang Iya, disiarin di TV itu ya? banget. Nah, bahkan nggak cuma itu aja, Jang, nggak cuma tunangan gitu kan. Karena kan Raffi Ahmad juga nge-sharein gitu kan waktu dia Mhm. nikahan, which is itu bukan hal baru lagi gitu di media Indonesia. Tapi ini nggak cuma nikahan aja atau cuma tunangan aja, tapi sampai kayak siraman, terus kayak henna night gitu. Ngapain gitu. Nah, padahal menurut gue pribadi itu kan seharusnya
maksudnya kayak di belakang layar gitu. Itu kan harusnya hubungan antara suami istri, Heeh. keluarga A sama keluarga B gitu. Nah, itu yang bikin gue bertanya-tanya sih, kayak privacy itu sebenarnya apa ya? Terus kayak hal-hal kayak gini nih, misalnya pernikahan, itu Mhm. bukannya seharusnya masuk kandang sendiri gitu. Kalau menurut Ujang gimana? Sama sih, kayak ngerasa, apa ya, aduh kok kenapa harus diumbar-umbar sih masalah pribadi atau misalnya, ya urusan pribadi gitu ya. Mhm, Tapi, ya satu sisi sih ya terserah mereka ya, kalau mereka mhm, punya duit ya silahkan aja mau ngapain juga. Cuman sisi mhm. lain juga kayak, aduh ngapain sih masalah pribadi diumbar-umbar ke publik gitu. Yes. Nah, itu yang bikin gue penasaran gitu kan. Apa sih itu privacy dan ruang lingkupnya privacy itu apa aja gitu. Nah, Apa tuh, kita Win? salah satu ya. Jadi apa sih itu privacy? Nah, privacy itu seharusnya apa yang kita rasa itu pribadi, itu Mhm, namanya privacy. Jadi nggak ada namanya yang hal baku gitu kan. Misalnya kayak, A itu privacy, nggak ada. Jadi sebenarnya privacy itu adalah penilaian setiap orang. Mungkin aja nih, mhm, misalnya kayak, Windri pribadi pikirnya nikah itu privacy, gitu kan. mhm, Jadi kayak misalnya gue nikah, itu acara nikahannya, ya itu privasinya gue, gitu. Nah tapi mhm, mungkin aja kalau menurut Ujang, ya mhm, nikahan itu kan harusnya rame-ramean gitu, karena kan ini ajang kumpul-kumpul keluarga, misalnya kayak gitu. Jadi mhm. sebenarnya privasi itu nggak ada bakunya gitu, ini yang privacy, ini yang enggak. Itu yang bikin bingung, Jang. Emang nggak ada aturan tersendiri gitu ya, Win, yang membatasi privasi seseorang? Nah, lagi-lagi, ini hubungannya sama budaya setempat. Kalau misalnya Mmm, kita, orang Indonesia kan kolektif ya. Jadi mhm, apa-apa itu semua di-sharing. Misalnya suami sakit, dikasih tahu, anak sakit, dikasih tahu. Nah, akhirnya privasinya itu sendiri jadi makin tipis makin tipis makin tipis. Bukan mmm, karena maksudnya kayak kita nggak mau privasi ya, cuma karena budayanya. Contohnya deh, Jang, mhm, misalnya ya, Ujang keluar dari rumah nih, ketemu tetangga, kan mereka mhm, nanya, "Apa kabar, Jang?" Gitu. Nah, sedangkan kita kalau di sini, ya udah keluar rumah ada tetangga paling cuma kayak, "Hai," gitu. Mereka iya, nggak ada, apa ya, basa-basinya. Nah, akhirnya kan karena kayak nggak ada basa-basi, jadi nggak ada topik pembicaraan. Sedangkan iya. ketika ada topik pembicaraan, pasti akan ngebleber ke mana-mana kan. Nah, akhirnya di situ privasinya makin tipis makin tipis. Karena budaya Bingung kita nggak? yang sangat sosial gitu ya? Banget. Nah, contohnya misalnya gini ya, eee, pacar gue kan orang Korea. Nah, Mhm, terus gue nanya, misalnya kayak, waktu itu gue nanya gini kan, "Lu pernah nggak ada temen lu" enggak, waktu kecil, padahal dia kan umurnya udah 30-an ya. Jadi waktu dia kecil kan seharusnya tahun 90-an. Nah, mhm, gue nanya, "Waktu lu kecil cara mainnya gimana?" Gitu. Karena kan kita waktu kecil ya, apalagi mhm, rumah masih di komplek gitu kan, pasti teman-teman komplek tuh suka teriak gitu kayak, "Eh, main yuk!" Gitu kan. Nah, mhm. ternyata di negara mereka yang sudah maju dan modern, nggak ada yang kayak gituan. Karena dia bilang, rumah itu maksudnya kayak apa yang terjadi di rumah, bahkan rumah pun itu privacy. Jadi temen main ke rumah tuh langka, atau temen yang main ke rumah itu temen yang baik 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 baik, udah kayak best friend forever, gitu. Aneh Mmm, kan? iya tapi di Indonesia pengen tahu yang di dalam ada apa ya? Iya kan? Justru kayak gini, Jang, misalnya ya, hari hujan, terus kayak temen tuh kehujanan deket rumah, ya udahlah main ke Mhm, rumah lah gitu, neduh gitu kan. Lah kita kan orangnya terbuka gitu. Nah, mhm, jadi kadang kayak negara-negara dari manapun kamu adanya, itu akan suka ketemu culture shock karena privacy ini gitu. Karena misalnya mmm, apa yang privacy di tempat kita, mungkin aja di negara lain tidak privacy gitu. Jadi I see. misalnya kayak apa ya,
hubungan seks gitu kan, Heeh. kayak yang Ujang bilang. Di Indonesia tuh kayak tabu gitu, itu bukan privacy gitu, karena itu bukan lumrah lah atau apapun. Jadi Heeh. mereka bilang kayak, "Loh kenapa kayak gitu?" Gitu. Sedangkan kalau di sini kayak, ya itu kan privasi kamu gitu, itu kan hidup pribadi kamu. Jadi memang ada hitam putihnya. Bingung nggak, Jang? Jadi ini tuh kayak campuran antara budaya dengan Mhm, hukum yang berlaku gitu ya? bener. Nah, makanya karena ini terlalu bias, makanya untuk segmen kali ini dan untuk episode kali ini, Mhm. kita akan ngomongin lebih dari kacamata kita. Maksudnya kayak apa yang menurut Windri dan apa yang menurut Ujang harusnya menjadi privacy dan bukan Privacy. privacy. Jadi mungkin aja Ujang sama Windri beda, ya nggak sih? Beda Karena kita perspektif dari privacy, iya. yes, banget. Kita lahir di tempat yang berbeda, biologisnya juga berbeda. Jadi Mhm. yuk kita omongin. Yeay. Nah, Ujang dulu. Iya bener banget sih Win, menurut gue privasi itu lebih kayak ke safe zone-nya gue. Oke. Jadi apapun yang jadi safe zone gue, Mhm, itu privacy gue, oke. gitu. Misal heeh, ada orang nih kayak nggak mau kan nyeritain apa yang dia capai gitu ke orang Mhm, lain, karena menurut mhm, dia itu hanya privasinya dia. Nah mhm, menurut gue orangnya terbuka gitu. Jadi gue mhm, willing untuk share yang mhm, apa yang gue dapet, apa yang gue punya gitu. mhm, Bahkan gue nggak masalah sih kalau ada temen datang ke rumah gitu. mhm. Tapi juga gue bilang dulu sih ke housemates gitu, ada temen yang mau Oke. datang boleh atau enggak. Tapi gue kayak selama itu enggak, apa ya, kayak nyerang safe zone gue Mhm, mah nggak apa-apa gitu. oke. Nah, Contoh kasus lainnya ya, mhm, kayak gue nggak masalah buka baju gitu, kayak mhm, telanjang, cuman pakai underwear doang. mhm, Kalau itu menurut gue safe gitu, dengan orang-orang yang oke. gue tahu. Misalnya kayak kolam renang gitu kan. Heeh. Ya atau Nah di rumah pun nah, gitu, dengan tapi Jang housemates kalau gue nyaman, gue buka gitu. oh. Maksudnya nggak buka-bukaan banget gitu. Maksudnya, ya safe zone gue gitu. Oke. Gimana kalau hubungan pribadi? Misalnya kayak Ujang punya relationship gitu. Ya, nah itu juga sama. Jadi itu kan safe zone ya. Kayak misalnya kalau gue trust orang, tapi gue nggak mau ngumbar gitu. Gue nggak mau ngumbar relationship gue ke orang lain. Hanya untuk orang-orang yang menurut gue ya orang yang perlu tahu. Orang lain ya nggak perlu tahu gitu. Ngapain harus Oke, dikasih tahu ke jadi ada orang? 2 nih Jang, karena ketika gue research tentang topik ini, Mhm. itu juga ada 2 yang muncul. Jadi katanya pertama, ada relationship, Heeh. yang kedua adalah relationship. Oh, Berarti kayak yang tau gak sih, orang yang kamu benci atau orang yang kamu suka. oke. Contohnya misalnya, Menarik nih. satu kelas nih, ada Ujang, ada Windri, misalnya ada Tono gitu. Mhm, Nah misalnya kayak Ujang emang teman baiknya Windri gitu kan. Jadi mhm, kayak Ujang mau update apapun di Instagram gitu. mhm, Mungkin buat Ujang itu bukan privacy gitu kan. mhm. Tapi gimana ketika Ujang bisa nggak ngomong kalau gue benci lo sama lo Tono gitu. Nah, Susah ya. hmm, Susah, itu tergantung orangnya sih, tergantung personal trait nah kalau seseorang. Ujang Kayak sendiri gimana? kalau gue sih nggak bisa ya bilang benci ke orang lain, Mm-mm. pasti dipendam. Nggak mungkin bilang langsung, "I hate you so much," gitu, nggak bisa. Kalau Oke, Windri? jadi kalau menurut Ujang orang yang disayang bisa dibuka, tapi kalau misalnya Mhm, orang yang mungkin nggak sejalan, itu mhm. adalah privacy. Yes, yes. Oke, karena gue punya temen ya Jang ya, yang buka-bukaan aja gitu.
Jadi Ke misalnya kayak siapapun ya? bahkan bahkan ke gue pribadi gitu kan. Misalnya kayak dia nggak suka apa gitu kan, "Win, gue nggak suka loh sama lo karena lu kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini." Mmm, Typical of kayak orang kayak gitu, mhm. yang transparan banget. Bagus ya, ada orang kayak gitu. Sedangkan ada orang yang kayak, Ya kayak gue tadi privasinya gitu ya? dijaga bener-bener kayak dijaga mati. Iya, bahkan Heeh. ada orang yang kita nggak bisa tebak. Maksudnya kayak, kamu tuh sukanya yang mana, kamu tuh benci yang mana gitu, karena dia yang kayak terlalu baik gitu. Nutup diri ya. Ini menarik loh, Iya. Win. Nah, itu Ternyata yang pertama privacy itu tergantung orangnya ya? iya, betul banget. Nah, itu yang pertama, kayak bisa nggak sih kita terbuka gitu kan, khususnya kayak siapa yang kita suka dan siapa yang kita nggak suka. Mmm, Nah, yang kedua, apa yang kita suka dan apa yang kita nggak suka. oke. Itu bisa dibilang Misalnya ke orang gitu, Ujang, apa yang kita suka atau yang nggak suka? iya, misalnya, Ujang bisa bilang kayak, mmm, "Modulin ini boring banget," gitu. Mmm. Atau ada orang yang kayak tipikal kayak orang Jepang gitu loh, Jang, kayak apa-apa tuh dipendem kayak orang Jawa gitu. Jadi kayak mengkel dipendem, kesel dipendem gitu. Karena buat mereka adalah perasaan gue adalah privacy. Privacy, oke. Ujang sendiri gimana? Menarik sih. Kalau jujur ini agak berganti-ganti ya, Win, kayak dulu mungkin agak susah Gimana tuh? ya mengungkapkan perasaan ke orang lain. Tapi sekarang kayak agak lebih terbuka sih, meskipun kayak tetap aja gitu menjaga privacy gitu. Kalau gue sih masih kayak tipe orang yang, "If I don't trust you, I will not tell you. That's my Mhm. privacy. If I trust you, then I'll tell Mmm, you." Gitu. Tapi nggak se-ekstrim itu loh, oke. nggak se-ekstrim yang menjaga privacy bener-bener. Kalau gue kayak ke bar kayak gitu, apalagi kalau lagi mabok gitu, jadi nggak apa-apa gitu kan cerita ke orang. Oke. Karena banyak banget orang yang nggak bisa gitu kan. Mhm, Jadi sebenarnya ketika kita bisa bilang kayak, kita suka ini, kita suka enggak, itu sebenarnya mhm. kayak kita udah border kita, Oh, gitu. berarti susah ya, privacy itu batasannya di mana? Banget, udah kayak zona abu-abu, ya nggak sih? Iya, Yes. Dan yang terakhir nih, sebenarnya masih banyak ya, cuma mhm. yang penting 3 gitu kan. Nah, ini udah kayak level maksimum buat gue, karena privacy itu apakah kita itu tergantung apa kata orang, apa apa kata kita. Aduh gimana sih? Apa kata orang atau apa kata kita gitu. Gimana gimana tuh maksudnya? Kayak ngikutin kata orang atau mengikuti kata hati sendiri? Yes, jadi sebenarnya kayak gini, apa yang bisa kita bagi ke orang atau apa yang bisa kita simpan sendiri. Itu jadi ada bordernya. Misalnya nih, Mmm, emak gue, buset, nggak ada namanya privacy. Jadi bahkan semua kayak dikasih tahu gitu ya? banget. Jadi misalnya kayak gini, bahkan gue rontok rambut aja, itu bisa dikasih tahu sama temennya. "Lu tau gak sih anak gue?" Gitu kan. "Rontoknya luar biasa, bla 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 bla." Nah, itu emak gue. Sedangkan kalau gue, kayak gue rontok rambut tuh urusan gue, bukan Mhm. urusan orang-orang gitu kan. Nah, itu tuh yang bikin bingung. Jadi kayak, Ujang sendiri tipikal bleberin atau keep? Aduh ini agak susah ya, karena Makanya, level karena maksimum ini udah. kita maksimum tergantung sih, Win. Kalau gue kan tipe orangnya yang ekspresif ya, gue Mhm, bakalan kasih tahu aja gitu apa yang gue
punya. Kecuali kalau itu satu, very embarrassing. Mhm. Yang kedua, itu bakalan ngeganggu masa depan gue gitu. Oke. Jadi gue kayak akan keep dalam-dalam sesuatu yang mungkin aja suatu saat bakalan jadi backlash buat gue. Mhm. Gue simpen dalam-dalam dan itu privacy gue. Lu nggak bisa tahu gitu. Tapi kalau masalah-masalah kayak perasaan gitu, kayak nunjukin Mhm. perasaan, kayak Mhm. misalnya, gue punya dandruff nih di rambut gitu, mau tahu Mmm. nggak gitu. Mmm. Nggak apa-apa sih ceritain ke teman. Atau misalnya kayak habit gue yang jelek, Mhm. gue juga bilang ke orang gitu. Mmm, kurang lebih sama sih sama gue. Karena gue pribadi, yang menurut gue adalah privacy, itu, apa ya, yang bisa pokoknya sesuatu yang yang kayak seharusnya orang lain tidak tahu gitu. Kayak Mhm, karena kalau menurut gue privacy ini juga beda-beda sih. Misalnya kayak gini, privacy sama keluarga itu pasti lebih tipis daripada sama temen. Gitu. Jadi kalau buat mhm. gue ada gelombangnya. Jadi kayak close friend, good friend, best friend, atau Iya. friend aja, atau family gitu. Nah, masalahnya ini yang bikin masalah di Indonesia. Karena Mmm, banyak orang mulutnya ya ampun. Jadi kayak bocor dia ya. merasa banget. Jadi dia merasa kayak gue ngocor. Ya lu harus ngocorin gue. Karena gue juga ngocor gitu. Heeh. Jadi lebih give and take. Nah, ini yang bikin di Indonesia tuh susah gitu kan. Karena orang-orang yang bilang kayak, "Ini privasi gue." Lah mereka bilang kayak, "Lah gue kasih tahu ke lu, kok lu nggak bisa kasih tahu ke gue?" Gitu. Jadi Iya. sebenarnya bukan masalah di privacy, Jang. Heeh. Masalahnya lebih kayak budaya gitu. Jadi kayak misalnya kayak gini, Jang. Misalnya ya, Windri ngasih Ujang, Mhm. mmm, Rolls Royce gitu. Masa Mhm. Ujang kasih Windri Avanza Heeh. gitu. Nah, atas namanya kayak, eee, lah ini kan suka-suka gue mau ngasih apa, gitu. Nah Iya. Iya sih, bener banget. nah Itu jadi akhirnya budaya sih kayaknya. iya, jadi kalau menurut gue sih sebenarnya salah dua-duanya ya. Yang pertama kayak sebenarnya juga kadang kita ya, nggak mau Mhm. terlalu denger juga gitu, kayak apa yang terjadi dengan sepupu kita, atau apapun gitu kan. Jadi ketika misalnya kita nggak mau ngomong pun, sebenarnya adalah hak kita untuk tidak mau mendengar dan tidak mau berbicara. Nah, Mhm. masalahnya budaya kita tuh susah. Otomatis akhirnya kita jadi too much information kadang gitu. Jadi kepo ya? Iya, akhirnya. Nah, tapi kalau menurut gue pribadi, masalah privacy ini tuh kembali lagi ke masing-masing kita kan. Especially kalau misalnya kita punya teman, kayak Mhm. kita bisa ngomong gitu kayak, sorry ya gue nggak bisa kasih tahu ke kamu sekarang," gitu. Atau misalnya kayak Ujang nanya ke Windri kayak, "Win, kenapa?" Gitu. Terus kayak, "Nanti aja ya Jang, gue ceritain," gitu. Jadi itu kembali lagi sebenarnya ke relationship masing-masing, entah Masing-masing, itu iya. di Jangan kayak ada pertemanan gitu ya. jangan nanya temen misalnya, mau tahu dong?" Terus kayak temen, "Entar aja ya, gue nggak mau ngasih tahu sekarang." Terus kayak, "Kok gitu sih? Gue kan temen lo." Mmm, banget. Jadi sebenarnya kayak gini, masalah privacy itu emang abu-abu. Ini Mhm. kesimpulannya ya, kayak masalah privacy itu memang abu-abu banget. Kayak Windri sama Ujang bisa beda. Bahkan Mhm. misalnya kayak gini, suami istri bisa beda gitu kan. Istri bilang Mhm. lah, "Ini kan me time gue butuh," gitu. Dan gue mau privacy gue gitu. Sedangkan suami kayak, "Lah, kita kan suami istri," gitu. Jadi Mmm, bahkan suami istri pun, ayah ke anak, apapun itu bisa terganggu. Nah, yang bisa menengahi itu cuma gimana caranya kita bisa kompromi. Jadi kayak kita bisa nanya, misalnya kayak Windri nanya ke Ujang, "Apa sih mhm. privasinya Ujang? Apa sih yang nggak boleh Windri ganggu?" Nah, itu yang bisa bikin hubungan kita lebih mulus. Bener banget. Dan Itu kesimpulannya sih, bagus banget. banget, Jadi, pengen tahu privasi seseorang karena itu merupakan sesuatu yang abu-abu, jadi mhm, kita harus tanya, apa sih ba yang jadi privasi orang tersebut dan kita harus hargai apapun yang menjadi privasinya dia. Itu banget, sih ya. contohnya misalnya waktu kayak
Meghan Markle ngomong gitu kan, "Aduh kenapa sih orang suka foto bayi gua, padahal kan gue bilang, ini privacy keluarga gue." Mhm, Nah, itu kan masing-masing keluarga gitu. Karena misalnya kayak Kim Kardashian's family, ya mhm. mereka mau foto-foto bayi semua isinya. Jadi kayak Terserah mereka. iya, Iya, jadi maksudnya ya kayak gitu. ya gitu sih. Menurut kita privacy itu jadi dari diskusi kita sekarang, Mhm privacy itu adalah merupakan sesuatu yang abu-abu. mhm. Jadi pengen tahu privasi seseorang, mendingan tanya langsung ke orangnya apakah itu menjadi privasinya dia atau tidak, dan hargai apapun yang menjadi privasi orang itu. Gitu sih. Banget. Kalau teman-teman punya pendapat lain, boleh komen juga di podcast kita atau di Instagram kita, atau bisa juga Mhm. DM kita langsung kalau punya pandangan yang berbeda, ya nggak, Win? Yes, betul Ya, banget. kita akan balik lagi dengan tema yang lain nanti Mhm, di 2 minggu ke depan. Masih bersama gue Ujang, dan gue Fitri. tetap di Non an Non expert. Expert. See ya. Bye.